Berkali-kali ngendikan ketika kamu di zaman akhir wa alika bi khosayati nafsik wada angka amrol ama. Kalau sudah ada badai apa saja, badai ekonomi, badai sosial atau badai apa saja, urusi diri kamu sendiri. Itu bukan Nabi menanamkan egois itu, enggak, justru menanamkan kebersamaan. Barokahnya orang itu sibuk ngurus keluarganya sendiri, itu enggak kepikiran nyalakan orang lain. Setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bini amatika alaih. Wonten tiyang sering dimarahi bojone, wamu ibu bojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Kula di bojoku diamuki terus. Setidaknya kamu punya istri ku nunjukno nek aku iku payu, iku stop. Terus nomor loro bojomu ijek waras, tepat sasaran. Ora ngamuki tangga malah piye. Terus tapi bojoku njaluk duit terus, ya kon njaluk wong lanang yo aja lho Gus. Akhirnya terus apik lah. Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. Di zaman modern ora gelem ngikuti modern, ora urip kowe tak kandhani. Nggih napa mboten, Pak? Tapi di zaman modern yang kayak sekarang, lali tuntunan agama pasti akan gulung tikar. Nggih napa mboten? Niki angele dadi wong. Jadi ana wong kok ora gelem angel, ya saja dadi wong. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala buruk. Kita lahir sendiri dan akan mati sendiri. Di antara dua kenyataan tersebut, kita menciptakan 1001 ilusi tentang kebersamaan, yakni semua jenis hubungan, pertemanan, permusuhan, cinta, kebencian, dan seterusnya. Kita menciptakan aneka halusinasi hanya untuk menghindari fakta bahwa kita adalah sendirian. Namun apapun yang kita lakukan, kebenaran tidak dapat berubah, bahwa memang hakikatnya kita sendiri. Seperti itulah adanya. Daripada berusaha melarikan diri darinya, jalan terbaik adalah bergembira di dalamnya. Sampai lunga wisata mbek ngaji sering di. Sering wisata kan? Nah iya berarti mentalem itu wisata. Cuma gayanya kadang-kadang apa? Ngaji. Ayo sama nak wisata ning di Bali kan? Biayanya luwih akeh. Ngaji mau ning Narukan biayanya mau piro? Anjen ke lanang tenan, biaya wisata ning Bali 5 juta. Biaya ngajilah tetap 5 juta. Gelem. Wisata
malah disiapno lho sak tikete nginep ning hotel kendaraan ngaji orang sedina dikandani ya melok beneran aku pas nganggur maksudnya nek nganggur dadi ana kalimatnya beneran aku pas nganggur artinya kalau ngaji demi pangeran cara demi sampean ya gelo niate pas-pasan buatan ini buatan seudon soal yakin sandure seudon. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder yang nggak penting, bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak, terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang gak ribet itu pinter mana? Pinter yang gak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Jadi orang nggak kenal Tuhannya itu buruk sekali, mal'un. Nah, bisa kenal Tuhannya dimulai dari mana? Illa aliman au muta'aliman, yaitu harus proses belajar mengajar. Mau tidak mau. Makanya setiap ilmu, makanya saat tadi rembukan sama Pak Arifin, semuanya harus atas nama ilmu. Ibadah itu nomor 2, akhlak nomor 2, semuanya nomor 1 itu ilmu. Sekali ilmu ini hilang maka semuanya hilang. Makanya di Quran dimulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang awal-awal dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal. Ketika Allah mensifati dirinya akram, alladzi 'allama. Orang terbaik, paling akram, paling karim, paling dermawan adalah zat sing 'allama, mengajarkan. Makanya kata Nabi, tidak ada sedekah sebaik kalimah yang ditemukan orang muslim, dan kalimah itu kalimah bijak kemudian diajarkan ke muslim yang lain, itu disebut afdhalus sedekah. Wong juga aja nuruti gelo. Kalau nuruti gelo ya gelo. Nuruti gelo ya mbek bojo, mbek kanca, mbek santri nuruti gelo ya gelo, tapi syariat Allah ora iso mbok kalahno mbek napa? Gelo. Abu Bakar sing sahabat pilihan mawon ketika gelo mbek Miftah, padahal gelane serius, anak dituduh zina itu kan gelane kaya apa. Padahal garwane Nabi, wis anak garwane Nabi dituduh zina. Lah kowe terima kiai dituduh mangan di masjid kok gelo biasa. Selain yo kemungkinan bener. Biasa. Apa meneh ana kemungkinan apa? Bener, malah kudu meneng. Wong sing karuan salah wae kon ikhlas. Jadi tuduhan karuan salah wae kita kon ikhlas. Wong sing kemungkinan bener. Semenengah paham ya. Jadi mane ciri utama wong apik wal kadiminal ghaidha, ngempet apa emosi. Mane ausini ya Rasulullah, kula jenengan kandhani jare Nabi la takhtub, jumring-muringan jenenge. Balik tambah ya Rasulullah la takhtub. Sampai Farad dadamiroron faqala la takhtub. Sowan bolak-balik nasihati mbok sitokin la takhtub. Aja gampang muring. Wadal ora duwe dhuwit, utang akeh, bojo ra ikhlas, bojo ra syukur, wae ora ngamuk kuwi. Tapi Nabi ngandani apa? La takhtub, aja muring-muring. Kau nak kira muring-muring, kaya apa kecewane bojo ge tetep di bojo. Tapi nak muring-muring megat marah takobal wa minna minkum takobal. Ya.
Dieling-eling dadi gelo kecewa niku wis gawanane kumpul manusa. Kula maca teng kitab wasiate Kanjeng Nabi teng ngene Anas, ya Anas, kowe ora usah kakean salat, kakean poso. Sementing kowe tangi turu, walaisa fi qalbika hisun ala ahadin faf'al. Sementing kowe tangi turu ora duwe rasa dengki blas ning wong Islam faf'al. In aratta antum siya wa tusbiha walaisa fi qalbika hisun ala ahadin faf'al fa innahu min sunnati. Kowe sementing esok tangi turu gak di perasaan apa-apa wae wong mukmin kok turunah ya ora di perasaan apa-apa wae wong mukmin. Faf'al isiku lakon. Saya ketika ngalami fit and proper test ketika jadi ahli tafsir itu, mereka punya penafsiran ala Wahabi misalnya. Kalahnya mereka adalah faktanya dulu mulai penafsiran Kemenak itu dulu yang bikin era Muti Ali. Termasuk ada sekian juz yang Mbah Zubair ikut nulis kata Mbah Mun. Mbah Mun juga ikut nulis. Itu sudah sinkron dimaknai ala ahli sunnah wal jamaah. Mulai masalah hiyat, ain dan sebagainya. Tapi sekarang di terjemahan-terjemahan Wahabi yang dikirim ke kita yang edisi Indonesia, mutasyabihat itu sudah dimaknani ala mereka. Caranya ngelawan gimana? Karena kita ini sudah didoktrin ya tadi oleh Gus Najib oleh sebagainya, nggak boleh Wahabi. Kitab itu tidak payu. Yang payu itu ya karangannya Kiai Bisri, nopo karangannya Kiai Misbah. Yang cara maknanya ala kita. Itu yang lewat buku. Belum yang lewat pengajaran. Terutama kita ngaji Mbah Mun, ngaji Gus Najib, ngaji semua ulama-ulama. Artinya begini, sebetulnya ini pasar bebas. Siapa saja bisa jadi idola. Kalau kita menunjukkan kapasitas kita fauqahum dengan argumentasi ilmiah yang baik, insya Allah kita dipakai. Kedua, jangan terbiasa minta tolong pemerintah. Ini repot. Jadi kalau setiap kurikulum kita bayangkan pemerintah mengasisi kita, jangan. Kita punya syaukah bahwa kita punya otoritas fiqhiyah dengan tanda kutip yang memaksa pemerintah mengiyakan kita karena kita ahlinya. Dan itu yang diinginkan para kiai ketika bikin MA. Sarjana S1 fikih itu kalau yang di kampus-kampus nggak tahu fikih, mau kitab ora iso. Kira-kira lam tarodaman yang dibaca lam tardiman tadi. Tapi mereka fatwa fikih dan mereka nyebut Ghazali, Syafi'i itu tanpa pakai imam. Karena mereka katanya wahum rijal wa nahnu rijal. Ketika di Jogja, di Jakarta ada orang-orang alim yang baca fikih dengan fasohah, dengan kelihatan mahir. Mereka yang pakai kita. Makanya benar Imam Ghazali, kita punya jahmannya bisa mengendalikan hati liwat syaukah, syafaqatul ilm atau barukatul ilm atau satwatul ilm. Pasti agar ja'al haqqu pasti wazahaqul batil. Dan kita harus punya kekuatan itu, idharul ilm. Makanya kata Imam Fathul Bari, orang alim diantara keharusannya adalah syaharo nafsahu litasoddi anhu. Sebagaimana Nabi juga tasoddi bin nubuwah, tahaddi bin nubuwah. Dan itu Imam Ghazali secara fasih mengatakan ketika amal sirri dan amal alaniyah itu bertentangan, kata Imam Ghazali, wa ayu mansibin sing fauqa darujatil anbiya. Dan mereka amalnya alaniyah liyuqtada bihi. Jadi menurut saya, misalnya Anda hidup di daerah yang salafi, gak iso ahli tafsir dari kecangkeman ngomong apa? Tafsir. Baca saja tafsir Dawi. Baca secara fasih, secara benar. Kalau perlu, kalau mereka nggak mau ya ditantang, mereka pasti tidak bisa. Akhirnya kita punya syaukah. Saya punya pengalaman begitu, misalnya tadi mereka misalnya tanya, Pak Bah, menurut kamu cindil tikus itu gimana? Saya tanya, ayatnya apa yang dipakai menghalalkan itu? Kula ajidu itu. Mbok mereka baca ayat tentang sifatun nabi, wa yuharrimu alaihimul khobais. Terus tak bacakan takrib, diantara yang haram adalah istahbasatul arab min ahli sarwah begini. Mereka nerima. Nah begitu juga masalah kurikulum itu, kalau pondok-pondok sebesar Bahmun, Salafiyah, Situbondo, kalau yang punya kiai top itu bisa menentukan kurikulumnya sendiri, termasuk sekarang MA yang di sini tuh. Di Gus Najib, di Sahal, terus di Mus. Karena kita populer, tentu populer kita ada hadun nafsi, saya yakin ada hadun nafsi. Itu supaya tadi ithar. Kalau ada ithar pasti yang lain itu ya kelip-kelip gitu.
Makanya syarat kebenaran lidhirahu ala dini kulli. Saya masih ingat ketika ngaji Mbah Mun, ulama itu butuh izhar. Tunjukkan kalau kita ini benar. Nanti pasti wazahaqal batil. Ngambaron sasmito sang kumbang wawayang rangsang pucuk sarine kembang. Ada ayat lagi la tudrikuhul absar. Keyakinan orang mukmin nanti di surga itu melihat Allah apa enggak? Enggak, keyakinan umumnya yang hadir di sini. Melihat kan? Tapi ada ayat la tudrikul absar. Allah itu tidak bisa tersentuh, bisa diliput oleh pandangan mata. Padahal di sebagian ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang baik adalah wajahnya bersinar. Nadhir itu maknanya bersinar pakai dot. Ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah itu nanti melihat Allah. Akhirnya yang pakai dot ya. Jadi kalau pakai dot itu apa? Bersinar. Wujuhu yauma idzin nadhirah, terus apa? Ila rabbiha nadhirah. Nah, akhirnya ulama cara berpikir gini, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Meskipun kita melihat Allah itu tidak mungkin ikhatah. Ikhatah itu terus paham detail. Ya, paham apa? Detail. Karena bagaimanapun Allah itu qadim. Qadim itu la yutakayyaf, enggak kebayang. Apapun hebatnya kita, perangkat kita ini semuanya profan, semuanya hadis. Sementara Allah adalah zat yang tidak terbatas. Sehingga ya sudah, kita tidak akan melihat secara utuh, secara sempurna sampai kita paham. Tapi seperti itu sudah bisa dikatakan melihat. Paham ya? Misalnya Anda melihat Merapi dari jauh, sudah bisa dikatakan melihat. Tapi jangan disuruh detail, pohonnya apa saja. Nah itu kan nggak ngerti detail. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi la tudrikul absar ada makna khususnya, yaitu sampai menguasai, sampai memahami. Ila rabbiha nadhirah, ya melihatnya sampai apa sih kira-kira? Ya sudah seperti itu. Makanya semua kalimat ketika semua ulama, semua kalimat itu proporsional. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Nah, itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah Ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah Ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping kan. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Ya ilahi Rabbi bijahi Muhammadi ufawwidu umuri ya hadi muhtadi ya taliban ahwi fa'isma' hadzal maqam
nu cara Said Zabidi wis umpama ke maca selawat sedina pisan iku ganjaranmu gedene kok. Mergo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadi nabi sawise Nabi Isa. Nabi Isa niku ora kecelakaan ping pindho. Maksudnya ping pindho niku sing seneng keliru, nggih niku memposisikan jadi Tuhan. Sing getheng keliru, darane dekne walah duzina. Dadi sing seneng yo keliru, sing getheng yo keliru. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sering ngendikan la tutruni kama atrotin nasara. Tiga wong maca selawat iku ana tauhide, ya ana mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngene iku wonten tauhid Allahumma ya Allah saya minta, berarti Allah tetap memberi sebagai ilahun wahidun ahadun somadun. Rasulullah wa injalla qadruh tetap abduhu wa rasuluh. Jadi hadhihi kalimatut tauhid wa kalimatul mahabbah. Iki ya kalimat tauhid sekaligus kalimat mahabbah.